Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Mari kita simak materi PAI kali ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Google yang sudah menjadi moderator dalam kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 5 tentang kewajiban beribadah, bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini sebagai trailer aja teman-teman ya. Teman-teman silahkan untuk menyimak terlebih dahulu apa saja menu kita di bab 5 ini ya. Kita belum semuanya bahas, tapi setidaknya teman-teman tahu dulu gitu ya terkait gambaran umum atau gambaran besarnya di bab 5 ini. Sebagai pengantar, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Teman-teman, ayat ini menjadi landasan kepada kita bahwa memang tidak hanya kita loh yang wajib beribadah itu ya, ternyata jin pun berkewajiban untuk beribadah. Jadi teman-teman, yuk kita harus kuatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini menu-menu kita teman-teman di bab 5 ini gitu ya. Bab tentang kewajiban beribadah, bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama. Ya, insya Allah beberapa waktu ke depan ya, beberapa pertemuan kita akan membahas tentang Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya, tentang kewajiban beribadah, syukur dan sabar, berbuat baik kepada sesama. Teman-teman nanti boleh ya di rumah atau nanti setelah menyimak pembukaan ini, teman-teman membuka di Quran surah Luqman ayat 13-14 ada apa aja sih gitu kan. Allah menyampaikan pesan di ayat tersebut, masuk di Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya. Teman-teman bisa membukanya secara langsung di Al-Qur'annya masing-masing. Nah, ini sedikit gambaran ya di Quran surah Luqman ayat 13-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian kita akan nanti membahas gitu ya sebab-sebab turunnya Quran surah Luqman ini. Ya, mungkin nanti kita akan kupas tentang turunnya Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Dan ini isi kandungannya teman-teman semua gitu ya, ada 3 poin setidaknya yang harus kita pahami tentang bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak ternodai dengan kesyirikan apapun itu gitu ya, seperti apapun bentuknya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, kepada keduanya teman-teman ya, dan bersyukur atas karunia Allah ya. Nah, selanjutnya ini nanti ada uji kompetensi yang teman-teman harus isi ya teman-teman, hanya 4 soal saja. Kemudian ini Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. ثم تولوتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat ini, ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, isi kandungan ada 6 poin ya. Silahkan mungkin Mbak Google bisa bantu untuk membacakan ke 6 poin ini. Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Bertauhid kepada Allah. Berbuat ihsan kepada manusia. Berbicara dengan baik. Solat dan zakat. Bani Israel melanggar perjanjian. Oke, ya 6 poin tadi sudah dibantu dibacakan ya teman-teman. Mohon diingat ya isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini pun nanti ada soal-soal yang teman-teman harus isi ya teman-teman. Silahkan nanti bisa dibuka kembali bagian ini. Demikian sekilas sementara di bab 5 ini ya, kita belum semua kupas tuntas, sebagian dulu ya, kita bertahap ya. Untuk pertemuan ini cukup kita coba mengkaji ya, Quran Surah Al-Baqarah tadi ayat 83 dan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Oke, terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi sudah menyimak paparan singkat dari Pak Hiban. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.